Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya bisa bertemu maupun lewat virtual. Tapi semua karena anugerahnya, semua karena kasihnya. Karena Dia adalah penolong yang setia dalam hidup kita. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan buat kami pada saat ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau adalah penolong kami yang setia. Engkau adalah penopang hidup kami. Engkau adalah kekuatan hidup kami. Kami percaya padamu Yesus. Biarlah penyembahan kami, hati kami pada malam hari ini. Biarlah berbau harum di hadapan-Mu dan Engkau berkenan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta.
percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Oh Yesus, kami percaya janji-Mu Tuhan sempurna dalam hidup kami, karena Kau penolong kami yang setia. Kami percaya Kau penolong kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Engkau terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, perbuatan-Mu terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya padamu, kuasa-Mu sempurna Tuhan, kuasa-Mu nyata. Kami percaya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku.
Shalom, nama saya Junaidi. Saya berterima kasih kepada Pak Hengki, Bu Riki, dan para pengurus di Betani, juga tim media yang memberi kesempatan pada saya untuk bersaksi. Saya sudah 30 tahun lebih melayani di Klinik Pusat Salatiga, dan berbagai hal yang boleh saya alami bersama dengan Tuhan Yesus. Kami di sini melayani pasien-pasien dari berbagai kota, dari berbagai desa, dari luar kota juga banyak Tuhan kirimkan, dan kami di sini banyak menolong orang-orang yang kurang mampu, tapi juga Tuhan baik sehingga ada subsidi silang sehingga kami diberi kemampuan untuk membiayai semuanya hingga bisa mandiri. Pertama kali pada saat saya baru lulus dokter tahun 87, saya datang ke tempat ini, belum ada kliniknya, masih kosong, dan di sini tidak ada listrik, jalanannya tidak ada aspal, jalanannya nanjak dan tanahnya merah, sehingga kalau musim hujan tuh kepleset-pleset ya, mobil juga rodanya bisa berputar tapi tidak maju-maju. Dan belum ada kamar mandi, kami masih mandinya di sawah sana, ada pancuran ya. Tapi saya sudah membara keinginan saya untuk melayani di sini karena saya sudah berdoa lama, dan Om Stefanus Darmanis yang mengajak saya ke tempat ini, dan saya betul-betul merasakan bahwa di tempat ini Tuhan yang menghendaki saya berkobar-kobar. Walaupun tempatnya kayak ini tidak seperti yang saya bayangkan ya, gedung-gedungnya belum ada, klinik belum ada ya, tapi saya heran, saya datang ke sini belum ada lampu, belum ada listrik dan sebagainya, tapi hati saya berkobar-kobar penuh dengan sukacita. Itu yang saya senang sekali, dan bersama dengan saudara-saudara di Pesat itu kami tiap hari beribadah kepada Tuhan. Dan satu hal lagi yang saya kenang adalah waktu saya pertama kali melayani di Klinik Pusat ini, saya sebetulnya tidak diberi persetujuan oleh orang tua saya karena mereka maunya saya tidak di desa tapi di kota. Orang tua saya datang tidak bisa terima waktu itu, dan saya lalu diundang ke Jogja oleh kakak saya, juga ada ibu saya di sana. Lalu saya diadili di keluarga saya itu selama 3 jam, dimarah-marahi selama 3 jam dari jam 6 sampai jam 9. Terus saya rasanya nggak kuat ya, karena saya dimarah-marahi terus. Lalu saya jam 9 saya pergi keluar dari rumah kakak saya. Saya naik becak pergi ke Jalan Magelang di Jogja, lalu saya mencari bis yang menuju ke arah Semarang. Akhirnya saya dapat bis, tapi sudah malam. Bisnya itu hanya bisa mengantar sampai Magelang. Akhirnya saya turun di Magelang dan tidak ada bis lagi yang menuju ke Semarang. Saya tunggu-tunggu. Akhirnya saya nginep di sebuah losmen di Magelang. Di losmen itu banyak nyamuknya ya, tapi saya ya punya uangnya segitu. Saya tidur di losmen. Pagi-pagi saya pulang kembali lagi ke tempat ini. Itu yang saya alami, tapi saya tetap bertekad untuk sudah yakin betul bahwa saya dipakai Tuhan di tempat ini. Tuhan menghendaki demikian. Tapi Tuhan baik sehingga Tuhan memberkati pelayanan kami di Klinik Pusat ini, sehingga banyak pasien yang datang, cukup ramai, dan kami bisa mandiri. Dan banyak orang yang ditolong, tidak hanya dari rakyat kecil tapi juga pejabat tinggi. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kami, dan orang tua kami pun akhirnya turut bersukacita dan bangga dengan apa yang sudah kami kerjakan di tempat ini. Ada beberapa hal fenomena yang saya alami selama melayani di sini. Salah satu hal yang sangat berkesan buat saya adalah seorang pasien dari
Ambarawa ya, dia sudah wanita cukup tua lah, 60-an ya. Dia itu kena penyakit stroke. Jadi waktu datang ke sini tuh dia dalam kondisi digendong, digotong ya. Terus saya tanya kepada dia, kenapa kok bisa datang ke tempat ini? Dia bilang dapat mimpi ya. Dapat mimpi karena dia sudah lama sakit stroke, tidak sembuh-sembuh. Dia mendapat mimpi didatangi oleh dia cerita sama saya pakai istilahnya dia sendiri ya. Dia bilang didatangi oleh londo gondrong. Oleh londo gondrong berjubah putih. Nah, londo gondrong itu lalu bilang sama dia, mau sembuh? Terus ibu itu bilang mau. Terus dia bilang, akulah jalan dan kebenaran. Londo gondrongnya bilang begitu pada ibu itu, saya akan beri kamu tempat untuk kamu bisa disembuhkan. Lalu dia menunjukkan sebuah bangunan dan jalan di depannya. Ancer-ancernya itu loh, ada ciri-ciri, ada pohon apa dan sebagainya. Tapi londo gondrong itu tidak memberitahu nama kliniknya itu, tempat untuk dia berobat. Akhirnya ibu itu tanya-tanya sama temennya, nggak ada yang tahu. Beberapa hari kemudian ada temennya yang datang, ditanyain sama dia. Terus dia bilang jangan-jangan ini klinik pesat yang di Lopait itu. Nah, terus akhirnya dia nekat, terus dibawa oleh suaminya datang ke sini. Dan begitu dia sampai di depan klinik, dia bilang ini dia kliniknya, sama seperti yang saya dapat di mimpi, katanya begitu. Nah, lalu dia masuk, mendaftar, dan akhirnya bertemu dengan saya seperti yang saya tadi cerita, bahwa dia itu dari Ambarawa, tapi bukan dari kotanya ya, dari desa di daerah sana, dan dia mendapat mimpi. Dan akhirnya kami suntik, kami obati, dan seminggu lagi dia kontrol itu. Tapi nggak sampai seminggu, 3 hari dia sudah datang ke sini, sudah jalan saking senangnya karena dia bisa jalan dalam waktu singkat setelah lama menderita stroke tidak bisa jalan. Jadi dia saking gembiranya baru 3 hari obatnya belum habis, dia sudah datang ke sini dan mengucap terima kasih pada kami ya. Terus saya bilang sama dia, Ibu, londo gondrongnya itu apa gambarnya seperti ini? Saya lalu tunjukkan gambar Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Saya tunjukkan, itu dia, betul itu. Dia bilang gitu. Jadi dia bilang londo gondrongnya itu sama seperti gambar Tuhan Yesus yang foto itu loh. Lukisan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya, persis itu. Nah, saya bilang ini adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat manusia. Saya bilang begitu. Dia tidak banyak berkata-kata karena pasiennya banyak ya. Selanjutnya ibu itu kontrol tetap bisa jalan. Dan sekarang sudah tidak pernah kontrol lagi karena dengar-dengar tetangganya sudah sembuh gitu. Jadi kami sudah lama tidak bertemu lagi. Seperti itu. Lalu ada kesaksian lagi dari pasien COVID dari daerah Celengan. Dia dengan saturasi oksigen di bawah 90, sesak napas, ya, batuk-batuk. Harusnya kan masuk ke UGD rumah sakit. Itu sekitar bulan Juli itu kan lagi rame-ramenya, lagi gila-gilanya gejala COVID ya di mana-mana ya. Nah, jadi kan orang banyak yang takut pergi ke rumah sakit karena penuh ya. Karena UGD penuh, ICU penuh, isolasi di rumah sakit pada penuh ya. Dia tidak mau pergi ke rumah sakit, paling-paling nggak ada tempat katanya gitu. Kami juga takut, dia bilang gitu. Maunya dirawat di sini saja, gitu. Maunya pengobatan rawat jalan. Akhirnya saya suntik, saya beri obat untuk 5 hari, ya. Dan puji Tuhan pada hari yang kelima dia datang ke sini dengan kondisi saturasi oksigen sudah di atas 90 dan kondisinya sudah tidak begitu sesak lagi. Ada videonya, Anda bisa menontonnya. Perkenalkan, ibu saya Sulastri, alamat Dusun Celengan, Desa Lopait, Kecamatan Tuntang. Minggu yang lalu, ibu saya sudah 5 hari sakit, gejala COVID. Kemudian
saya bawa ke klinik pesat untuk periksa. Karena emang keadaannya sudah memburuk, sesak gitu, terus diperiksa oleh dokter, oksigennya cuma 88. Kemudian dari dokter disarankan bawa UGD rumah sakit. Tapi kami tidak mau, kami menolak, kami ingin periksa di klinik pesat saja. Dari klinik pesat diberikan obat, dan ini saya sudah check up yang kedua, ibu saya sudah membaik, oksigennya juga sudah normal, 95, udah nggak pakai bantuan oksigen lagi. Berkat bantuan klinik pesat dan puji Tuhan, ibu saya sudah sehat. Terima kasih. Ada satu kisah lagi, pasien ini dari Ungaran, umurnya hampir 50, suaminya hanya buruh ya. Jadi uangnya tentu saja dalam kondisi pas-pasan. Istrinya ini sakit bengkak-bengkak, perutnya, tangannya, tungkainya, kakinya ya, itu bengkak semua. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit di sebuah kota, saya nggak mau sebut nama ya. Lalu opname selama 2 minggu, habis banyak tuh ya, tapi tidak ada perubahan. Tetap bengkak dan kondisinya itu agak sesek ya, napasnya juga sesak. Akhirnya setelah 2 minggu itu dia pulang paksa, lalu pindah ke rumah sakit lain selama seminggu. Di kota yang sama ya, pindah ke rumah sakit lain, lalu opname selama seminggu. Nah, pasien itu juga tidak ada perubahan. Suaminya itu sampai ngutang-ngutang karena nggak punya uang buat membiayai istrinya opname di rumah sakit. Sampai ngutang-ngutang sama bosnya. Sampai sekian juta gitu ya. Nah, lalu karena tidak sembuh, akhirnya dia pulang dan dia mencari klinik-klinik yang terdekat dari rumahnya sampai 4 kali. Sekali berobat, menebus obat itu bisa 300-an, 400-an ribu. Bayangkan itu, sampai 4 kali juga nggak ada perbaikan. Lalu dia diberitahu oleh temannya, disuruh ke sini. Dan saya melihat ibunya ya, kondisinya agak sesak, sehingga saturasi oksigennya juga sudah di bawah 90. Tapi ini bukan COVID ya, ini penyakit lain. Lalu tangannya bengkak sampai kesemutan karena aliran darah kurang lancar ya, terdesak oleh bengkaknya. Perutnya juga bengkak, kakinya juga bengkak. Ibu ini saya obati, lalu seminggu kemudian dia datang. Waktu itu dia datang pertama berobat hanya habis uang 150.000. Lalu pada saat seminggu kemudian dia datang kontrol, jadi kedatangannya yang kedua, saya lihat sudah kempes semua dan bapak ini sangat berterima kasih. Saya bilang sama bapak ini bahwa yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Di tempat lain tidak sembuh-sembuh kok, masa di sini sekali berobat langsung bisa kempes. Kan saya tidak merasa diri saya ini lebih hebat ya, tapi saya bilang yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus. Dia manggut-manggut dan dia juga berkata bahwa di tempat ini saya jadi tidak usah banyak utang-utang, katanya cuman habis segitu, sekali datang sudah sembuh. Sekarang saya datang cuma minta vitamin-vitamin saja. Begitu ceritanya. Dan saya bersyukur pada Tuhan untuk keajaiban Tuhan, kemurahan Tuhan kepada orang miskin ya. Kita perlu tolong mereka karena mereka sudah sangat terdampak oleh pandemi ya. Jadi kita perlu menolong mereka supaya mereka bisa mendapatkan pengobatan yang baik dengan harga yang terjangkau. Benja Pak Supri. Sugeng Mbak, benjang. Pripun kabare? Sae. Pak Supri, kalau badhe tanglet. Nggih. Pedamel jenengan napa nggih? Buruh toko Mbak. Buruh teng toko. Nggih. Teng toko napa Pak? Teng toko kaca Mbak. Teng toko kaca. Nggih. Pak, kula badhe tanglet. Jenengan kok saged nemu klinik niki pripun ceritane Pak? Ini Mbak, ini kan istri saya mungkin kan sakit. Sakit, kakinya bengkak, kepalanya pusing, tangannya bengkak-bengkak.
napasnya sesek, perutnya gede. Kok berobat ke rumah sakit kalih minggu dereng ngeten hasilnya 0. Pindah ke rumah sakit Semarang melih 1 minggu nggih dereng ngeten hasilnya. Nah niku biayanya pripun Pak? Biayanya nggih terus terang kula mboten gadah BPJS nggih kula ngutang. Ngutang mawon. Sare sing penting kula saged ngobati istri kula saged mantun. Ngoten Mbak. Nah terus kula berobat teng ngene klinik sampai pinten-pinten klinik, enten nek sekawan klinik. Sekali berobat niku nek mboten 300 nggih sekawan atus. Kok dereng enten hasilnya juga. Sampai ibaratnya kula kesel Mbak, ya sadarani putus asa nggih. Terus kula niku disanjangi tanggane kula. Kan berobat teng daerah mriki. Oh nggih. Teng mriki Klinik Persat mriki. teng klinik Persat mriki. Nggih. Nah niki alhamdulillah Gusti Allah kok maringi judul kados niki to. Berobat sepindah kakike pun mboten bengkak, astane nggih pun mboten bengkak. Terus perutnya pun kempes, kepalanya pun mboten pusing. Nggih Pak. Puji Tuhan ya Pak ya, puji Tuhan Yesus, kita di sini cuma sebagai alat, kita bisa membantu ibunya di Amin. sini. Ya, ya. Ya itu semua karena Tuhan ya. Tuhan ya. Ya. Saya sebagai ini pasien dari Ibu Musyawarah mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Bapak diberi kesehatan. Ya, saya mengucapkan terima kasih, matur nuwun Pak. Pak Supri, seorang buruh toko kaca yang membawa istrinya Ibu Munawaroh, telah habiskan banyak uang untuk biaya opnam di 2 rumah sakit dan sudah datang ke 4 di klinik yang berbeda sampai harus berhutang namun tidak sembuh juga. Tapi oleh mujizat Tuhan, ia 1 kali berobat di klinik Pesat sudah bisa sembuh dengan biaya murah. Melalui klinik pengobatan di desa, Pesat berupaya agar layanan kesehatan yang memadai bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat desa. Dan akhirnya seperti yang saya sudah ceritakan tadi, bahwa Tuhan memberkati pelayanan saya, menyertai dengan tanda-tanda ajaib, sehingga seperti yang saya ceritakan tadi, yang wanita tua yang stroke yang dari Ambarawa itu membuat saya sungguh sangat terharu. Kenapa? Karena kok Tuhan bisa menyebut tentang klinik ini di dalam mimpi ibu itu, dan menyuruh ibu itu lewat mimpi datang ke klinik ini. Itu yang membuat saya itu terharu sekali. Ya, saya terharu kok sampai seperti itu. Dan lagi ibu itu akhirnya yang sudah stroke lama bisa berjalan lagi. Saya tahu itu bukan karena obat-obat dari saya, tapi karena mujizat Tuhan. Itulah yang saya sungguh kagum sekali akan apa yang Tuhan kerjakan di klinik ini setiap harinya. Juga bersyukur saya bisa membawa ibu saya ya sampai ikut 17-an di Istana Presiden. Itulah beberapa berkat Tuhan yang saya ingat, yang saya bisa bagikan kepada saudara. Betapa luar biasanya Tuhan kalau kita sungguh-sungguh hati mau melayani Tuhan dengan sungguh hati, bukan karena pengen ini, pengen itu, bukan karena pengen terkenal, bukan supaya disanjung-sanjung, bukan mencari itu, tapi kita ingin melakukan apa yang Tuhan mau, ingin mengabdi kepada Tuhan, kita ingin hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan pun memberkati kita dan menyertai kita dalam pelayanan ini. Itu yang bisa saya saksikan kepada saudara semua. Puji Tuhan. Shalom mempelai Kristus yang diberkati Tuhan. Dalam kesempatan ini saya harap semua kita sungguh diberkati dengan kesaksian yang disampaikan oleh Dr. Junedi ini. Saya kenal beliau sudah lama, sejak tahun 87-an yang lampau. Lalu lama sekali tidak ketemu. Tapi dari awal tahun 87-an dulu, saya merasa bahwa Dr. Junedi ini orang yang spesial, yang berani masuk di daerah Pesat,
di daerah Lopait dengan sebuah perjuangan bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan ada di sana. Dan setelah sekian lama kami tidak berjumpa, waktu webinar beberapa waktu lalu ketemu lagi, dan benar apa yang disaksikan Dr. Junedi hari ini sungguh sangat memberkati. Jadi masing-masing kita, masing-masing mempelai Kristus itu spesial di hadapan Tuhan. Termasuk profesi yang dipilih itu juga spesial di hadapan Tuhan. Jadi dengan cara menjadi seorang dokter dan mengambil tempat bersama-sama dengan tim pesat di daerah Lopait, waktu itu mungkin sulit dibayangkan bagi seorang dokter. Tetapi hari ini kita sudah mendengar bahwa pemilihan Tuhan terhadap profesi dan pemilihan Tuhan terhadap tempat yang dipilihnya itu tidak pernah keliru. Tuhan jauh sebelumnya telah memberikan perencanaan yang matang terhadap kita. Bahkan sebelum dunia diciptakan, Tuhan itu sudah punya rancangan yang bagus untuk setiap kita. Dan yang kita bisa lihat hari ini adalah keberanian dan kemampuan Dr. Junedi untuk berani mengambil keputusan, walaupun awal-awalnya itu tidak memperoleh dukungan dari orang tua, tapi bersyukur bahwa akhirnya mendapat dukungan. Jadi mempelai Kristus, kita mau belajar bersama-sama dalam kesempatan ini bahwa masing-masing kita itu spesial di hadapan Tuhan. Tidak perlu kita rendah diri, tidak perlu kita minder dengan profesi yang kita geluti sampai hari ini. Tetapi yang penting begini, dengan cara apakah Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita? Apakah lewat profesi yang kita pilih saat ini, kita telah mempermuliakan Tuhan dengan profesi yang kita pilih? Jangan jadi seorang dokter kita mempermuliakan Tuhan, menolong banyak pasien yang tidak bisa tertangani oleh pihak lain, ditangani oleh kita, dan akhirnya menjadi sembuh. Bahkan Tuhan bisa memberkati apa yang dilakukannya, sehingga pasien itu bisa mendapatkan kesembuhan di atas rata-rata, di atas kemampuan obat, di atas kemampuan medis. Ini yang disebut bahwa apa yang dikerjakan Dr. Junedi ini diberkati oleh Tuhan. Jadi mempelai Kristus, sekarang apa profesimu? Tekuni di sana. Ya, semua yang mempelai Kristus lakukan, selama itu diberkati Tuhan, maka Anda diberkati dan orang lain diberkati lewat hidup kita. Semua profesi yang bisa kita saksikan sejak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai zaman modern, selama itu kita serahkan kepada Tuhan, kita dedikasikan kepada Tuhan, maka itu akan mempermuliakan Tuhan. Jadi biarlah apa yang kita dengar pada kesempatan hari ini, kita tambah yakin bahwa profesi yang kita pilih itu bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Entah di desa atau di kota. Apalagi keberanian Dr. Junedi sebagai seorang dokter yang baru lulus pendidikan dokter dan bersedia tinggal di desa. Ini betul-betul sesuatu yang langka. Jadi putuskan apa yang kita sudah pilih, lalu lewat semuanya itu mari kita layani Tuhan. Entah di desa, entah di kota, entah mendatangkan uang cukup atau mendatangkan uang yang mungkin sedikit, tetapi selama Tuhan memberkati, maka semuanya akan menjadi cukup. Seperti 2 ikan 5 roti, sekalipun yang makan ribuan, tapi selama diberkati Tuhan, maka itu menjadi cukup. Jadi khusus kepada mempelai Kristus yang masih muda, ini inspirasi yang luar biasa bagi kita. Seorang muda bernama Dr. Junedi berani ngambil langkah bersama dengan hamba-hamba Tuhan untuk merintis pesat, dan sekarang pesat telah menjadi berkat secara nasional dan menjadi berkat secara internasional. Itu anak-anak muda, ambil keputusan atas tuntunan Tuhan, dan jangan takut hanya gara-gara kita tinggal di desa. Sekarang zaman sudah berkembang sedemikian rupa, orang tinggal di desa dan di kota itu sudah nyaris tidak ada bedanya. Komunikasi sekarang tidak terbatas, transportasi tidak terbatas. Orang juga bisa bisnis, bisa menjadi pengusaha yang sukses sekalipun domisilinya di desa. Ya, itu sekali lagi, biarlah Dr. Junedi terus diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa, dan kita semua yang telah mendengarnya, kita juga dapat hikmat, kita dapat inspirasi yang menarik lewat semuanya ini. Ya, mari kita duduk bersama, kita merenung bersama, kita ngambil hikmat sesuatu dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih karena kesempatan hari ini, semua kami bersama dengan seluruh mempelai Kristus yang mengambil bagian dalam mendengar, menyaksikan dan melihat semuanya ini, sungguh kami diberkati.
Tuhan tidak pernah keliru memanggil hamba-Mu Dr. Junedi untuk menjadi seorang dokter dan menempatkannya di sebuah desa Lopait di daerah Tuntang ini untuk kemuliaan Tuhan di kemudian hari. Dan setelah puluhan tahun, baru sekarang kami mengerti bahwa ini adalah pilihan yang tepat, baik dari segi profesi ataupun lokasi. Dan hamba-Mu Dr. Junedi telah menjadi berkat, dan ini biarlah menjadi inspirasi bagi mempelai Kristus, menjadi inspirasi bagi orang-orang muda untuk berani ngambil keputusan, walaupun keputusan ini mungkin tidak terlalu disukai oleh banyak orang, tetapi kalau ini tuntunan Tuhan, berani mengambil keputusan. Bila orang-orang muda engkau diberkati, mengambil keteladanan yang luar biasa dari Dr. Junedi ini, dan lewat profesimu, engkau akan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang kami dengar ini, dan kami sungguh sangat diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin.